dari pantai mau ke hutan belantara. hutan pinus. Pinus, bahasa Spanyolnya pino. 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 Tapi ya di sini itu tidak boleh camping sembarangan. Di Spanyol itu tidak boleh camping sembarangan. Harus ada izin, harus pesan tempat. Dan bisa camping tapi hanya di camping ground. Bayar lagi. Iya, bayar lagi. Bayar, apa kau bayar? Ini kita udah nyampe di mana, Bu? Ini Mirador de la Picota, tapi kita harus kesanaan sedikit kalau mau lihat Mirador. Jadi kayak perbatasan laut sama sungai. Mirador de la Picota. Jadi lo bisa melihat ini. Oh, kita posisinya di mana? Kita posisinya masih di Natural Park. Kita harus jalan lagi ke situ. Gitu. Ini kan lautnya nih, ini laut kita nih. Tadi laut kita, laut Valdearenas ya, playa. Gitu. Kita bisa lihat nanti. Priopas. Begitu. Oke, ini adalah hutan pinusnya. Yuk, kita masuk ke hutan. Masuk ke hutan. Ini kalau summer rame banget sama orang yang piknik. Oh iya. Sama yang piknik, jogging. Kadang-kadang juga ada yang berkuda. Berkuda? Kita mulai dari sini. Ini ada warung ya, Bu? Kopi, Bu? Indomie, Bu. Iya bener, Indomie goreng. Ini kalau jualan Indomie sama Pop Mie ini kayaknya laku musim dingin. Iya tergantung buat kita kali. Kalau buat orang sini doyan kagak mereka. Yuk, mari melanjutkan perjalanan. Ini pintu masuknya. Sebenarnya lo nggak ada official pintu masuk sih. Lo bisa masuk dari beberapa bagian taman. Tapi biasanya sih kalau gue mulai dari sini, kembali dari sana. Oke. Ayo kita ikutin jalannya ibu ini. Oh, di sini tuh banyak gitu ya. Banyak kursi-kursi buat barbekyuan. Iya, buat piknik. Untuk barbecue sih sepertinya enggak ya. Jadi kayaknya di sini nggak boleh barbecue. Karena mungkin untuk menjaga ekosistem si tanaman pinus ini. Oke. Karena kalau misalnya diperbolehkan untuk barbecue, mereka akan menyediakan tempat untuk barbecue. Iya. Tapi kalau di sini tuh nggak ada tempat untuk barbeque-nya. Kayaknya ini yang udah makanan langsung kali ya, makanan matang gitu kayaknya. Iya, karena ini kan jadi salah satu tempat ekosistem untuk hutan buat binatang-binatang lah. Hutan di Cantabria juga ya. Iya. Gitu. Ada binatang-binatang tadi kalau nggak salah ada rubah, Banyak ada banget. burung-burung ya. Juga. Jadi kalau gue baca ya, ini Natural Park Las Dunas ini diresmikan tahun 1986 sama pemerintah Cantabria. Luasnya itu sekitar 195 hektar. 195 hektar, oh gede juga ya. Terus berada di mulut Sungai Pas. Ya. Sungainya di Cantabria dan diapit oleh dua pantai. Dua laut, dua pantai. Ya. Valdearenas sama Canayave. Iya, Canayave. Jadi di sini banyak tempat untuk kayak habitat binatang macam-macam. Asal jangan tiba-tiba ada ular aja lewat sini. Ular saya belum temuin. Zaman dulu ada beruang, tapi nggak ada lagi. Karena sekarang beruang di Cantabria juga udah berkurang deh kayaknya. Tapi masih ada loh di daerah-daerah lain beruang itu masih ada.
Itu juga ya apa namanya rusa gitu tuh dulu apa di daerah lain juga masih banyak ya, tapi di sini nggak ada ya. Enggak, ini nggak ada. Ini hutan ya. Kalau misalnya baru pertama kali kesini, kalau gue sih sama laki gue biasanya kita menjelajah gitu kemana-mana, tapi kita ikutin aja jalan setapak yang ada biar kita nggak tersesat. Kadang-kadang kita sesat juga. Dan jangan ngajakin gua nyesat ya hari ini. Nggak tahu, karena kan gue juga kadang-kadang suka lupa. Dia Lupa arah. Mudah-mudahan kita tidak tersesat. bahaya. Dan sini buat bawa anjing jalan-jalan juga enak. Iya. Karena tempatnya luas banget. Bisa lari-lari dia, bisa bebas lari-lari. Alah. Bisa bebas lari-lari dia. Suka-suka dia. Yang paling nyeremin tuh kalau misalnya pas angin. Oh iya, Ini takut. kayaknya agak kalau kita jalan ngeliat ke depan sih mungkin nggak terlalu ya. Tapi pada saat jalan terus ngeliat ke atas, lihat tingginya pohon pinus itu melambai-lambai karena Iya. angin. Itu agak-agak. Kayaknya pohon-pohonnya juga pohon-pohon tua ya, bukan pohon-pohon baru. Iya. Tuh. Ya biasa nanti kalau musim panas itu suka kering. Sebenarnya kan di utara Spanyol itu juga rawan kebakaran ya. Karena kan kayak di Santander kan juga pernah kebakaran hebat ya, tahun berapa gue lupa. Iya, 2 kali. Kebakaran itu karena angin dari angin dari selatan. Tapi memang kalau lagi angin selatan tuh, Angin dari Sahara ya. kalau lagi angin selatan itu panasnya gila. Iya. Tapi enak buat jemur baju kering. Iya sih. Nyemur di dalam aja kering kok, apalagi nyemur di luar. Jadi Gile. biasanya hutan-hutan ini kalau panas itu musim panas suka kebakar sih ya. Tapi kalau ini sih kayaknya sih udah lama nggak pernah. Kayaknya musim panas tahun ini enggak ya. Enggak denger ada yang kebakaran Cantabria kayaknya. Adanya Galicia kayaknya ya. Kemarin kalau nggak salah dengernya di Galicia gitu. Jalanan teksturnya udah mulai berpasir karena kita udah mendekati ke laut. Ke laut. Ternyata ngefek juga ya. Ya pasti dong. Ini tuh daun eukaliptus. Ini sebenarnya daun eukaliptus ini bagus loh buat pernafasan. Bisa rebus. Terus nanti ada aromanya keluar. Jadi kalau lo nggak punya aromaterapi eukaliptus, bisa nih lo ambilin deh nih daun-daun ini. Karena mertua gue tuh suka banget ngambilin daun-daun eukaliptus. Terus nanti direbus sama dia. Pedes ya? Iya. Tapi baunya enak. Baunya pedes. Udah mendung lagi. Langit birunya sudah hilang. Langit birunya udah hilang. Oke, kita sampai ujung sini. Dan kemudian kita akan balik.
Tuh udah mendung. Langit birunya udah hilang. Oh no. Iya. Kalau jalan ke sana itu nanti ujung mentok, itu ujung itu sebelah kanan itu jalan ke pantai. Oke, kita akan kembali ke sana. Keren ya parknya. Kita jalan balik karena udah agak mendung dan saya sudah lelah. Ini kayak, tau nggak? Ini tuh kayak hutan Aokigahara yang ada di Jepang. The spooky itu? Iya. Oh my god. Ya. Oh my god. Tapi ngeri banget loh. Coba bayang. Kalau nonton yang di video-video itu yang di hutan Aokigahara itu ada kayak giniannya. Itu ada yang lari lagi. Ayo aku mau lari. Lari sono. Ayo maraton. itu lari gaya bebek. Ini pohon itu ya? Ini bukan ya? Iya. Ini dulu kayaknya ini deh, bekas dipetik-petik gitu. Iya. Iya nggak sih? Pohon-pohon apa namanya? Mulberry Nah, ya. itu. Ya itu bukan mulberry, itu apa sih? Mulberry ya? Ya, red berry lah, apa itu? Ya itulah sekelompoknya. Masa kita ambil sih itu? Sedikit coy. Ambil aja kalau mau lihat. Enggak lah. Yang cuma sedikit. Biasanya kalau yang sisa-sisa itu asam. Udah nggak musimnya juga soalnya. Iya, udah nggak musim. Jadi udah takutnya udah bucuk. Betul. Sudah bucuk. Sebetulnya di lapangan terbuka begini, maksudnya di luar ruangan, Nggak apa-apa. kita boleh nggak pakai masker. Kalau nggak banyak orang, kita boleh nggak pakai masker. Tapi kadang-kadang kita suka lupa. Betul. Kalau dilepas, nanti pada saat kita pakai ketemu sama orang lagi, lupa maskernya. Betul. Malah pernah Mbak Tarmi itu sampai jatuh nggak kerasa. Untung selalu kita punya stok. Kita semenjak COVID ini selalu punya stok di tas. Memang agak repot sih kita ya, tapi ya Kita harus hidup dengan seperti itu. itu lebih baik. Begitu. Oh ya, makasih ya. Udah banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang masuk di aku. Nanti aku akan bikin video Q&A. Tapi ditunggu. Itu butuh proses lagi. Kemungkinan aku juga akan bagi beberapa part karena banyak banget pertanyaan yang udah masuk, dan kalau aku mau jelasinnya panjang kali lebar kali tinggi dan jadi luas itu butuh beberapa part gitu ya. Jadi tunggu aja ya videoku yang Q&A. Segar ya? Segar banget. Tapi nggak terlalu dingin, nggak kayak tadi. Enggak. Mungkin kalau di pantai itu karena anginnya ya. Ya. Karena angin dari selatan, dari utara. Kalau angin utara itu kan katanya lebih dingin daripada angin selatan. Betul. Itu jadi kita yang di utara ini biasanya kaya dengan angin dingin. Emang utara, angin utara emang iya dingin Angin banget. dingin. Angin selatan itu yang panas. Tapi katanya malah nggak tahu sih, kalau orang-orang sini teman-temanku pada bilang kalau angin selatan tuh orang-orang pada gila. Kenapa? Karena mungkin kita udah terbiasa dengan dingin, terus tiba-tiba dapat yang angin selatan yang panas banget. Jadi orang tuh kayak apa ya, hiperaktif gitu.
ampun. Nyetir di jalanan juga orang jadi kayak nggak ada aturan. Betul. Karena kepanasan. Jadi katanya kalau angin selatan lebih baik nggak usah nyetir, karena kalau nyetir itu hawanya emosi jiwa sama orang, pengennya ngajakin berantem. Karena panas. Lucu ya anjingnya. Anjingnya lucu. Tuannya orangnya juga baru ngomong. Ya itulah pemain telenovela. Iya, telenovela. Banyak pemain telenovela di sini. Kalau yang ngefans sama telenovela, silakan datang ke Spanyol. Iya. Melihat akang-akang telenovela. Bukan, ngeliat chicos. Jadi di sini itu mungkin salah satu kita mau ngomong Cantabria ya, Santander dan Cantabria. Ini termasuk daerah yang lumayan aman ya. Jadi kita jalan di hutan begini. Banyak tadi kita ketemu sama orang jalan sendirian, baik itu cewek ataupun cowok, jalan atau lari-lari atau naik sepeda atau sekedar bawa anjing gitu. Nggak takut gitu. Mungkin kalau di Indonesia aku bakalan takut kalau jalan di tempat-tempat yang begini. Walaupun sebetulnya sejujurnya masih ada sih ya. Maksudnya kayak apa ya? Sugesti mungkin ya. Semacam sugesti kalau kita jalan di tempat yang seperti ini sendirian itu agak takut. Tapi ya mungkin akhirnya jadi terbiasa lama-lama gitu. Bukan begitu, Bu? Jadi si ibu ini bilang tadi, coba kalau ada begini di Indonesia, berani nggak lu jalan sendirian? Kayaknya aku mbet dulu ya. Gitu. Tapi ya kembali lagi mungkin itu salah satu budaya kali ya, karena ya kita nggak bisa bandingin satu negara dengan negara yang lain, karena kembali lagi culture itu pasti berpengaruh, terus kebiasaan juga berpengaruh, segala sesuatu, sosial budaya segala macam itu berpengaruh. Dan mungkin mistisnya lebih terasa ya di Indonesia. Ya betul, mistisnya lebih terasa, itu yang pasti. Kalau di sini mereka kebanyakan nggak percaya yang begitu-begitu. Jadi mau jalan di tempat gelap kek, mau jalan di tempat sepi kek, nggak takut. Kalau kita takut nanti tiba-tiba ada sesuatu di balik pohon, saudara-saudara. Gitu. Jadi ya kembali lagi tadi, budaya, sosial, budaya, apa lagi? Mungkin juga kepercayaan ya. Oh ya, itu kembali lagi juga. Karena di sini kebanyakan tidak percaya terhadap makhluk gaib, dan Tuhan juga nggak percaya. Mereka lebih percaya sama manusia. Ya, intinya sih begitu. Ya, jadi mungkin sekian dulu perjalanan kami hari ini di pantai dan di hutan lian Kres. Laporan singkat dari jalan-jalan kami gitu. Ikutin terus keseruan kami untuk jalan-jalan di Cantabria. Semoga masih ada kesempatan buat jalan-jalan lagi, karena udah mulai musim angin, hujan, betul, dan lain-lain yang membuat kita untuk beraktivitas di luar itu agak susah gitu. Jadi ikutin terus keseruan kami, walaupun mungkin harus di dalam ruangan maksudnya gitu ya. Udah mulai mengkis kalau ya Bo, jalan 195 hektar. Iya. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan like. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada ada ide atau ada saran, silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian rasa ini perlu untuk di-share, silahkan di-share. Dan jangan lupa subscribe. Dah, sampai jumpa di video selanjutnya.